Selamat malam waktu Indonesia teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan mengadakan pertemuan rutin kita yang semoga 1 bulan sekali minimal. Ini pertemuan kita yang ketiga. Kemarin kita untuk pertemuan yang kedua kita udah bahas tentang intro tentang Gaussian process, salah satu model di machine learning yang banyak digunakan untuk STEM. Hari ini kita akan belajar GP lagi, tapi lebih mendalam. Kita nanti akan belajar kernel design, kemudian belajar Bayesian optimization, salah satu aplikasi dari GP. Presenter hari ini adalah Mas Adam, uh, yaitu dia sekarang studi doktoral di KU Leuven. Uh, Fokus topik riset utamanya yaitu di uncertainty quantification ya. Yes. Dan juga dulu pernah riset tentang Bayesian optimization juga ya, tentang Yes, betul. GP dan bio. Yes. Oke, boleh dimulai. Ya, oke, sip. Ntar aku share screen dulu. Mungkin kayaknya aku share screen semua lah. Soalnya ntar Ya. juga bakal present apa namanya ya di page lain. Oke, Ya. ini kelihatan. Oh ya, nanti kalau kalau ada pertanyaan langsung aja Ya, atau di belakang langsung. Oke. langsung unmute aja. Ini kebetulan juga Oke, ya. pertanyaan juga nggak begitu banyak kan, jadi langsung unmute aja. Oke. Oke, Ya. selamat malam waktu Indonesia Barat, teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini kita akan diskusi lebih lanjut mengenai Gaussian process, terutama untuk desain kernel dan optimasi Bayesian atau ya bahasa Inggrisnya Bayesian optimization. Em, Mungkin di disclaimer dulu. Jadi di sini mungkin aku nggak mau apa ya, nggak mau terlalu dalam banget secara teori dan matematis. Ya karena mungkin di satu sisi mungkin akan membosankan kalau misalkan terlalu dalam teori, dan mungkin juga di sini teman-teman juga ada yang baru dengar mungkin istilah Gaussian process dan Bayesian optimization. Jadi di sesi kali ini aku mungkin akan lebih apa ya, lebih banyak ngasih sharing tentang intuisi aja sih gitu, intuisi dan referensi. Jadi wait ya, jadi di sesi kali ini, betul ini kursorku kelihatan nggak kursor? Kelihatan. Oke, oke, sip. Jadi di sesi kali ini kita akan ada 4 topik utama atau konten ya. Konten utama itu adalah kita mereview lagi mengenai Gaussian process yang kemarin sudah disampaikan oleh Mas Loka. Terus kita akan lihat gimana fungsi kernel ini bekerja dalam Gaussian process dan gimana cara memilih dan apa ya, memodifikasi mungkin ya si fungsi kernel ini, dan sebenarnya ya ngasih intuisi lebih dalam aja tentang si fungsi kernel ini sebenarnya apa gitu. Setelah itu kita akan melihat gimana Gaussian process ini sering digunakan untuk optimasi Bayesian dan optimasi Bayesian itu apa. Terus yang terakhir itu kita akan membahas mengenai fungsi akuisisi dalam optimasi Bayesian. Jadi topik pertama kita akan mereview mengenai Gaussian process yang kemarin sudah dibahas. Jadi Gaussian process ini apa? Jadi gampangnya adalah kita kan biasanya punya data, sebuah data itu bisa di apa ya, dideskripsikan oleh suatu distribusi gitu. Nah, tapi di sini kita uh, instead of data kita punyanya fungsi gitu. Dan di sini Gaussian process adalah sebenarnya distribusi dari fungsi x gitu. eh Ya mungkin di sini kita punya fungsi actual yaitu y sama dengan fx plus epsilon di sini. Fx di sini ya mungkin fungsi trennya kita, dan epsilon ini adalah noise yang dimiliki oleh data yang kita observasi gitu, sehingga y adalah data actual kita yang kita observe gitu. Jadi bisa dibilang data actual yang kita observe itu terdiri dari fungsi utama, si fungsi trennya mungkin bisa dibilang, dan si noise di data ini. Nah, si fungsi utama ini bisa kita
aproksimasi dengan menggunakan Gaussian process gitu. Nah, di mana si Gaussian process ini itu didefinisikan dengan sebuah fungsi min dan fungsi covariance gitu. Mungkin teman-teman di sini kayak bingung ini sebenarnya maksudnya apa sih gitu. Sebenarnya mungkin kalau misalkan teman-teman ya ini ya contoh misal di epsilon ini adalah noise yang kita observe dari si data. Jadi kita mengasumsikan noise dari si data dan di mana berarti kan noise ini adalah data point ya, bukan bukan fungsi gitu. Jadi si data ini bisa kita ambil atau kita draw dari sebuah fungsi distribusi normal misalkan, yang dimana si distribusi normal tadi punya nilai minnya 0 dan di sini si apa namanya variance variance atau standar deviasi kuadratnya itu deskripsikan dengan nilai tau di sini. Sedangkan untuk yang Gaussian process itu dia ditarik si fungsi aproksimasi si f ini kita tarik dari Gaussian process yang dideskripsikan oleh sebuah fungsi min, fungsi rata-rata dan covariance si fungsi tadi gitu. Mungkin kalau teman-teman lupa covariance itu apa, mungkin gampangnya jadi kan variance itu adalah kalau misalkan teman-teman punya data, variance itu adalah eh, sebaran distribusi dari data yang kita punya gitu ya. Eh, dan covariance itu dia adalah gimana eh, si variabel A dan variabel B dia apa ya mempunyai hubungan antara satu sama lain. Intinya adalah sebenarnya si covariance ini kan Kx X aksen ya. Jika si X aksen ini sama dengan X, kita sebenarnya punya fungsi variance. Jadi gimana si data kita itu tersebar terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kalau kita punya dua nilai data yang berbeda atau X yang berbeda, ini menggambarkan gimana sih hubungan antara satu data dengan satu data yang lain gitu. Itu dideskripsikan dengan fungsi covariance ini gitu. Nah, terus gimana caranya kita melakukan inferensi ya atau melakukan prediksi di proses Gaussian ini gitu. Jadi intinya adalah kita di sini bisa memakai eh, kacamata dari sudut pandang Bayesian gitu, di mana kita awalnya kita punya prior itu adalah apa ya kepercayaan belief kita eh, pada awal gitu dan data ini adalah data yang kita observasi dan berdasarkan prior dan data kita bisa melakukan inferensi untuk mendapatkan posterior yaitu adalah si prior kita belief awal kita update dengan kita mengobserv data sehingga kita mendapat belief baru kurang lebih seperti itu gitu. Dan untuk apa namanya melakukan inferensi ini bisa menggunakan Bayes theorem. Mungkin kalau teman-teman lupa ini eh, teori Bayesian dasar, mungkin teman-teman bisa buka lagi buku statistiknya itu ya. Eh, jadi bisa bisa di refresh. Nah ini kalau misalkan teman-teman masih belum kebayang gitu, ini maksudnya gimana sih prior plus data sama dengan bisa jadi posterior gitu ya. Jadi eh, kita biasanya punya prior itu adalah belief awal gitu ya. Eh, yang dimana dalam Gaussian process kita wajib untuk menentukan distribusi prior gitu. Nah, di sini kalau teman-teman ingat tadi sebenarnya kan Gaussian process ini adalah kita sebenarnya menarik eh, apa ya? Menarik suatu fungsi dari distribusi dari fungsi. Ya, jadi kita punya distribusi dari fungsi dan kita coba ambil eh, apa namanya ya kita melakukan inferensi terhadap si fungsi yang kita mau aproksimasi tadi gitu. Biasanya distribusi prior misalkan ini kita punya belief kita ini eh,
belief awal kita, kita asumsi, oke, kita punya distribusi normal yang dimana si nilai rata-ratanya nol gitu, dan dia punya punya varians sebesar, ya ini berarti berapa varians ya, ya itulah misalnya kita punya suatu varians, sehingga di sini kita punya banyak kemungkinan fungsi gitu ya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, dan segala macam gitu. Nah di sini kita kebayang adalah di sini adalah sebuah distribusi dari fungsi. Jadi kita punya punya banyak fungsi yang terdistribusi secara normal dengan mengikuti prior belief kita. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Ya. oke. Coba ingin nanya. Jadi karena Gaussian process ini adalah distribusi dari fungsi, Ya. kira-kira bedanya apa ya sama misalkan distribusi Gaussian biasa yang biasanya nilainya kalau satu dimensi dia kita distribusi terhadap skalar, kemudian kalau eh, distribusi sorry dimensinya naik, misalkan dua dimensi dan selanjutnya maka dia distribusinya itu terhadap vektor. Kalau 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 fungsi ini kira-kira implikasinya apa ya? Selain hanya misalkan oke Gaussian proses distribusi dari fungsi gitu. Kira-kira ada implikasi lain nggak? Misalkan apa sih gunanya kita memodelkan atau membuat distribusi dari fungsi ini dibanding kita hanya menggunakan vektor gitu. eh Implikasinya apa? Em, Bentar, aku mencari jawaban yang gampang buat bicara. Mungkin ya, sehingga kita em, mungkin yang aku bayang biar jawabannya mungkin enak itu adalah, sehingga kita di sini ketika kita melakukan aproksimasi terhadap fungsi, misalkan yang fungsi yang tadi baiknya gimana sih? Ya baik, misalkan kita melakukan aproksimasi terhadap fungsi yang mau, ya kita melakukan aproksimasi terhadap fungsi target kita gitu, kita bisa apa namanya, menga- menghasilkan juga si eh, band, apa sih ya, si uncertainty band kita, sehingga kita nggak hanya mengaproksimasi fungsi utamanya, kita bisa juga mencari seberapa yakin sih kita terhadap terhadap apa namanya fungsi yang kita aproksimasi gitu, atau ya mengkuantifikasi ketidakpastian terhadap terhadap fungsi yang kita aproksimasi. Oke, ini mungkin ada pertanyaan. Hmm. Sebagai awam ini saya baca gosip proses itu mirip tekniknya sama kayak regression gitu, jadi berarti time series gitu kah? Oke, em, sebenarnya yes, jadi di sini si Gaussian process yang sedang kita bahas itu adalah sebuah teknik regresi. Eh, jadi apakah ini eh, time series? Bisa time series, tapi tidak tidak selalu time series. Ini bisa dalam bentuk regresi em, apapun gitu. Eh, jadi kayak misalkan teman-teman sesimpel punya observasi mungkin em, apa ya? Ya misal misal observasi em, curah hujan terhadap ketinggian sungai gitu. Teman-teman punya punya di sumbu X-nya punya curah hujan dan sumbu Y-nya ketinggian sungai. Kalau teman-teman punya data, ini bisa dimodelkan dengan regresi Gaussian proses ini gitu. Kalau yang lagi dikerjakan itu use case-nya apa ya? Ini kerjaanku kah atau yang di apa namanya? Yang di slide? Kalau yang di slide ini sebenarnya umum aja. Jadi yang untuk di slide ini sumbu X-nya kita bisa sembarang, dan sumbu Y-nya juga bisa sembarang apapun. Let's say tadi misalkan sumbu X-nya adalah eh, curah hujan mungkin, atau sumbu X-nya apa ya? Waktu, kalau misalkan time series bisa, atau sumbu X-nya mungkin apa? Mungkin konsumsi listrik terhadap entah buyanya apa, aku nggak tahu, intinya yang di sini kita membahas fungsi sembarang gitu. Sebagai tambahan aja, Silakan. jadi salah satu keunggulan Gaussian proses ini
Jadi kita yang disebutkan Adam tadi, jadi kita bisa memodelkan hampir data apapun, Ya, tapi intinya adalah di definisi dari covariance, sorry, di fungsi kernelnya K itu. Jadi banyak banyak penelitian-penelitian di bidang Gaussian process yang misalkan K-nya ini disesuaikan dengan datanya. Misalkan kalau kita punya data yang bentuknya string, entah itu biasanya teman-teman yang dari biologi, biasanya datanya tipenya string, itu kita bisa mendefinisikan karena lagi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam, jadi nanti ada apa mathematical properties yang eh, harus di K ini punyai. Nah itu jadi bentuknya bisa apapun, namun harus harus mengikuti beberapa properti yang mendefinisikan fungsi kernel itu. Jadi bisa macam-macam nanti. Pun juga fungsi kernel ini yang kalau teman-teman ngikutin sebelumnya itu juga bisa nanti juga pasti dijelaskan dari Mas Adam. Jadi juga bisa kita bisa menaruh kayak prior belief gitu. Bagaimana bentuk dari si data kita gitu. Jadi bisa macam-macam nanti. ya, Ini salah satu keunggulan Gaussian process ya. kira-kira. Ya. Oke, thank you Mas Loka atas tambahannya. Ya ini akan kita bahas gimana kita bisa mendefinisikan fungsi K. Ya mungkin mungkin nanti nggak akan terlalu dalam banget untuk ngebahas misalkan yang bentuk string atau apapun itu. Cuma akan aku kasih referensi sehingga teman-teman bisa kalau misalkan penasaran bisa lihat sendiri nanti. Oke, jadi intinya adalah kita balik lagi kita punya prior data dan kita bisa menginference posterior. Kita udah punya prior belief itu adalah distribusi fungsi awal dan kita di sini bisa mengobserv data di mana data ini ya hasil observasi kita gitu. Kita punya X terhadap Y bentuknya yang silang-silang ini X Y ini dan dari si prior dan data kita bisa melakukan inferensi untuk mendapatkan si posterior ini yang dimana kalau misalkan teman-teman ngebayangin ya eh, jadi si prior belief ini akan diikat diikat oleh tiap-tiap data X ini gitu ya. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat nih eh, di mana dia apa namanya ada data X itu si uncertainty-nya bisa sangat kecil dan lokasi di mana eh, dia jauh dari eh, data observasi, dia punya nilai uncertainty yang cukup tinggi. Seperti itu. Jadi misalnya kan kebayang adalah mungkin bisa teman-teman bayangin si data observasi ini dia akan mengikat si prior belief kita gitu. Nah, itu kurang lebih overview, review yang sudah kemarin dijelaskan oleh Mas Loka di 2 minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan lanjut ke desain fungsi kernel gitu. Jadi em, seperti yang udah kita bahas tadi, dalam Gaussian process kita perlu untuk menentukan distribusi prior kita, gitu kan, yang dimana si distribusi prior ini dideskripsikan oleh si nilai mu, min, rata-rata, dan si nilai covariance atau fungsi covariance ini. Sebenarnya fungsi min ini dapat berupa apapun, bisa dapat berupa konstan, dapat juga bisa berupa dalam polinomial atau apapun itu, tapi biasanya prakteknya sering diasumsikan pakai nol aja untuk mempermudah perhitungan dan biasanya sih eh, masih bisa bekerja dengan cukup baik sehingga ya udah nggak apa-apa. Eh, dan kedua fungsi Eh, yes tambahan aja, ada salah salah satu asumsi kalau kita misalkan pakai nol, yaitu ya data kita ternormalisasi. yes Itu betul itu salah satu asumsi. Ini kenapa kita membuat mu ini nol ini sangat apa namanya? Trennya di bidang machine learning biasanya. Kalau teman-teman yes yang bidang lain biasanya kurang nggak semua sih, cuma beberapa ada yang tidak terlalu mempedulikan dengan ya, si normalisasi. Biasanya dia bikin pakai fungsi mu yang lain. Oke, ya, ya. Makasih. betul.
Dan untuk si fungsi covariance ini, eh, fungsi si fungsi covariance atau fungsi kernel ini, dia satu selalu simetrik, dan kedua dia selalu positif semi definite. Simetrik itu berarti eh, nanti kita akan berurusan dengan matriks yang dimana berarti si matriks kita itu harus si simetrik. Kalau kalau teman-teman ingat berarti si matriks kita, si nilai upper dan lowernya dia eh, ya simetri, apa namanya, mirrornya gitu ya. Dan positif semi definite berarti dia si si apa namanya, si matriks yang kita punya, si matriks covariance yang kita punya itu bisa di inverse gitu. Em, dan kita sebenarnya di sini ada banyak dan beberapa fungsi kernel yang sering digunakan. Di sini ada keluarga kernel eh, Matern 12, Matern 32, Matern 52 dan segala macam. Di sini dia juga ada fungsi eh, RBF, radial basis function, bisa juga konstan. Di sini ada fungsi white noise, cosinus, periodic dan segala macamnya. Nah, jadi sebenarnya fungsi kernel ini dia eh, tugasnya atau dia ini sebenarnya ngapain sih? Jadi sebenarnya si fungsi kernel ini dia kalau apa ya? Kalau secara intuisi sih aku bilang dia kayak mengatur kayak gimana satu satu data dan data lainnya mereka berkorelasi atau berinteraksi satu sama lain gitu. Jadi mungkin di sini aku kasih apa namanya, kasih ada ya, di sini ada demonya. Di sini aku coba kasih contoh. Di sini fungsi kernel Gaussian atau fungsi kernel RBF ini adalah fungsi kernel yang sangat sering dipakai, terutama kalau kita punya, eh, terutama kalau kita mengasumsikan target data kita atau target fungsi kita itu dia fungsinya smooth gitu, sehingga kita bisa eh, pakai fungsi kernel Gaussian atau kernel RBF ini. Ini mungkin bisa aku coba klik. Iya, kelihatan kan ya. Oke. Nah, jadi wait, ini kok nggak ada riset. Nah, riset. Oke, jadi ini apa ya, satu demo gitu ya. Em, ini adalah eh, prior belief kita, yang dimana biasanya kita set tadi si prior belief kita punya si min-nya itu di nol gitu ya. Dan di sini kita intinya adalah kita bisa punya banyak eh, fungsi gitu yang tersebar di dalam eh, interval band ini gitu. Nah, kalau kita punya data gitu, misalkan kita tambah di sini, klik, nah dia akan apa namanya, eh, mencoba untuk nge-fit si prior base kita ke si data yang kita punya ini. Dan di sini kita punya namanya juga length scale. Jadi length scale ini kalau teman-teman lihat di sini di kernel Gaussian ini dia em, dia terdiri dari sigma square, terus fungsi eksponensial dari jarak jarak antara dua data dibagi dengan L square, di mana L ini adalah dia si length scale-nya ini. Nah, jadi length scale ini dia fungsinya untuk apa? Jadi length scale ini kalau kita kecilin length-nya, intinya adalah em, apa ya, si data kita, data yang kita punya, dia hanya mempengaruhi mempengaruhi di sekitar besar si length scale ini gitu. Jika mungkin ntar ini mungkin aku kecilin aja si signalnya. Oh no, ini nggak apa-apa. Noise-nya mungkin aku agak kecilin aja biar. Yep. Em, sorry. Ini mungkin yang signal ini dia adalah si besaran dari eh, sorry, sigma sigma square ini. Terus yang noise ini kalau nggak salah
dia cuma asumsi dari kalau misalkan tadi teman-teman lihat yang epsilon tadi, si noise ini adalah si epsilonnya tadi, gitu. Jadi kalau misalkan kita em, asumsi ya data kita nggak ada noise gitu ya. Jadi kita punya seperti ini, ya nggak ada noise. Nah kalau kita punya dua data misalkan di sini dan di eh, sini misalkan ya, sorry, kurang ekstrim. Misalkan di sini dan misalkan di sini misalkan. Kalau lensel kita itu kecil, fungsi posterior kita itu dia hanya akan coba apa ya, mengefit ya, mengefit bahasa apa itu ya. Dia hanya akan coba ngefit ke dua data ini dengan besar lengsel atau besar pengaruh suatu data ke data lain tuh sempit gitu. Sehingga ya fungsinya jadi nggak smooth gitu. Kalau kita besarin si lengselnya, misalkan gini, nah dia eh, ngomong gimana ya? Gampangnya adalah berarti si dua data ini yang kita observasi itu dia punya hubungan antara satu sama lain sehingga fungsi processor kita dia akan mikir, oh oke, ini eh, dua data ini berhubungan sehingga kita akan coba membuat si fungsinya lebih smooth, lebih halus. Kurang lebih intuisinya em, seperti itu. Bukan di, dan ini juga sebenarnya kita nggak terbatas untuk kernel Gaussian aja. Di sini kita ya ada banyak tadi, ada fungsi Matern, ada fungsi white noise, periodic dan segala macam. Mungkin ini aja singkat aja, kalau yang Matern ini sebenarnya dia generalisasi dari fungsi Gaussian atau fungsi radial basis function ini. eh, yang sebenarnya adalah kalau misalkan kalau misalkan teman-teman observasi ini Matern semakin besar nilai maternnya gitu, dia akan semakin mendekati fungsi RBF ini. Sehingga ya ini bisa dipakai untuk generalisasi. Tapi eh, biasanya kalau teman-teman apa namanya mau memodelkan suatu data gitu ya, kalau menurut pengalaman pribadiku sih pakai RBF dulu untuk awal itu biasanya cukup gitu. Nah, Em, terus gimana kita bisa memilih fungsi kernel dari banyak opsi tadi gitu. Jadi sebenarnya memilih fungsi kernel ini secara nggak langsung kita adalah memilih em, prior belief kita. Maksudnya adalah apakah data yang mau kita observasi ini kira-kira dia fungsi yang smooth kah, atau dia fungsi periodik, ataukah dia punya white noise, atau dia eh, atau mungkin punya sebuah pattern tertentu gitu ya. Sehingga bisa dibilang si prior ini itu disesuaikan dengan subjektivitas si user eh, atau kita gitu. Sehingga ya bisa dibilang kalau misalkan teman-teman di sini apa ya eh, mungkin punya knowledge dari apa yang saya nggak punya gitu, ya kita bisa aja menghasilkan posterior yang berbeda. Ya, silakan. Eh, Kalau misalkan kita nggak tahu nih Hmm. data yang akan kita modelkan tuh Hmm. bentuknya seperti apa, Ya, kira-kira ada tips nggak? Kira-kira apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu, kemudian untuk merefine-nya gimana gitu? oke. Kalau kita nggak punya eh, knowledge sama sekali ya, biasanya kalau kalau saya pribadi ini yang saya tulis di aturan praktis atau rule of thumb ini, biasanya saya coba dengan fungsi kernel Gaussian dulu atau Mattern ya, karena mereka satu satu family gitu ya. Karena
apa namanya, ya dua fungsi ini aku bisa bilang dapat digunakan untuk hampir semua fungsi yang kontinu dan smooth gitu. Em, Mungkin kalau misalkan teman-teman emang nggak ada prior knowledge terhadap data yang dipunya gitu ya, ya mungkin bisa ini aja pakai apa namanya, kira-kira kalau misalkan terlihat periodik datanya, ya silakan pakai fungsi kernel yang eh, periodik. Dan kalau punya noise ya silakan ditambahin dengan white noise kernel gitu. Ada pertanyaan ini, kalau di SVM berarti ini equivalent dengan dia gak linearly separable ya untuk hyperplane-nya. eh di sini kita nggak ngomongin untuk linearly separable apa enggak. Mungkin ntar hubunginnya gimana ya? Dengan linearly separable ya buat hyperplane. Ya mungkin kalau 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 kita ngomong mengenai klasifikasi, sebenarnya aku juga belum pernah mengeksplorasi untuk Bayesian press untuk em, klasifikasi, tapi sebenarnya kernel yang dipakai dengan di gagasan proses dan kernel yang dipakai dengan SVM, sebenarnya mereka ada beberapa fungsi yang sama gitu. Jadi eh, mungkin bisa dibilang seperti itu. Mungkin koreksi kalau misalkan aku salah. Sedikit menambahkan, mungkin tadi eh, lupa juga ngasih setupnya. Jadi kalau Gaussian process di sini, kita setupnya buat regression, bukan Yes. buat classification untuk SVM. Namun eh, fungsi kernel ini mirip-mirip ini ya fungsinya. Jadi untuk merepresentasikan data kita ke kalau di SVM untuk ke higher dimension. Jadi hyperplane-nya bisa linearly separable. Yang nggak linearly separable bisa di separate. Mirip, cuma setup kita di sini em, ke regresi, lebih ke regresi. Ya, ya, oke. Dari Mas Fernanda, apakah bisa kombinasi lebih dari satu kernel? Bisa, ntar akan kita bahas habis ini. Eh, Kalau misalkan kita tahu technically datanya noisy, exponential data in general, tetapi kayaknya it's quite uncommon untuk pakai white noise. Enggak, itu cukup common, apalagi untuk regresi, karena sebenarnya kalau kita nggak pakai white noise kernel, itu jadinya kita seakan-akan menginterpolasi, yang dimana kita mengasumsikan bahwa, oke, ini tadi, kalau kita asumsiin di sini, kalau kita nggak ada em, noise sama sekali, itu kita kita asumsikan eh, si model kita itu adalah model interpolasi. Tapi kalau kita punya eh, noise gitu, misalkan aku tambahin di sini, ya misalkan gini kan dia apa namanya, jadinya dia kayak berantakan aneh gini kan, karena dia ada noise di sini. Tapi kalau misalkan kita eh, tapi ini ntar kok jadi aneh. Ntar akan aku coba bahas deh di nanti di Eh, slide mungkin selanjutnya. ya, Ya, mungkin tambahan aja. Uncommon untuk pakai white noise. Well, sebenarnya kalau di standar Gaussian process, noise dari titiknya itu kita biasanya memodelkannya menggunakan Gaussian, Gaussian noise. ya, Tapi untuk kernel ini nanti beda lagi, nanti mungkin bisa dijelaskan. ya, 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 Di Gaussian process yang lebih advance lagi, biasanya kita punya asumsi lain, misalkan noise-nya itu bergantung terhadap X. Nah, itu nanti ada lagi. Cuma kalau white noise di kernel ini karena kita pengen memasukkan prior itu di kernelnya gitu. ya. Itu aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, aku lanjut dulu. Wait, nah, ini contoh untuk pemakaian kernel Gaussian. Di sini dia, ya walaupun terlihat datanya mungkin periodik ya, cuman di sini kita asumsikan, oke, di sini kita punya ya eh, datanya nggak periodik, sehingga ya yang kita dapat adalah seperti ini gitu. Yang dimana di sini eh, ya udah dia tidak periodik secara eksplisit. Sedangkan kalau kalau kita misalkan kita punya data yang beneran periodik, kita bisa memasukkan prior belief kita. Oke, di sini kita pakai kernel yang periodik, sehingga oke di sini kita dapat, walaupun kita cuma dikasih data lima data,
dia akan mengasumsikan di selanjutnya, oke, di sini dia eh, cukup yakin dengan hasil prediksinya gitu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan ini tadi, dia em, apa ya? Ya dia nggak menghasilkan eh, fungsi periodik secara eksplisit gitu. Nah, em, ini jam berapa sih? Oh, 16.45 ya? 40, sorry. Oke, aku cepetin dikit. Terus untuk menjawab tadi, apakah fungsi kernel bisa bisa lebih dari satu? Bisa. Jadi di sini kita bisa melakukan beberapa operasi dalam fungsi kernel. Itu ada penjumlahan, perkalian, bisa komposisi fungsi gitu. Karena di sini operasi-operasi ini dia mempertahankan sifat si positif semi definite tadi gitu. Sehingga misalkan contoh di sini kalau nggak salah mungkin aku langsung ini aja deh, langsung aku buka aja. Di sini jadi dia problemnya adalah dia mau meregresi ya atau memprediksi level dari CO2 di Gunung Mauna Loa gitu ya. Yang di mana ini nggak salah fungsi terusnya gitu, fungsi fungsi yang benernya. Kalau kita lihat kan di sini dia punya apa namanya periodicity gitu ya, dan dia juga punya tren gitu. Nah, eh, untuk kita mendesain si kernel yang proper seperti apa, di sini biasanya untuk si trennya atau ya untuk si fungsi min atau trennya gitu, kita di sini bisa pakai kernel RBF ya atau kernel Gaussian gitu. Em, dan di sini kalau nggak salah dia juga apa namanya pakai fungsi di sini ada kernel sin squared untuk periodicity gitu. Dan di sini kalau dilihat ya sehingga dia bisa memodelkan si apa namanya si prediksinya dengan cukup baik gitu. Mungkin kalau tadi untuk membahas juga si kernel white noise biasanya kalau nggak salah sorry. Ya, di sini ada contoh juga untuk memodelkan data yang punya white noise gitu. Jadi misal di sini kita punya fungsi truth-nya seperti ini, tapi datanya kita punya ada noise di sini gitu. Sehingga untuk memodelkan ini kita bisa pakai bentar, ada kernelnya. Nah, di sini kernelnya dia ada RBF atau kernel Gaussian plus kernel white noise di sini. Sehingga dia bisa mengaproksimasi si fungsi minnya dan juga ngasih apa ya uncertainty band untuk si noise level yang ada di eh, data. Itu kurang lebih untuk menjawab yang tadi apakah kernel white noise common atau enggak. Menurutku sih ini bisa dipakai dalam kasus seperti ini gitu. Em, Ya, ini mungkin aku agak cepat aja. Jadi kurang lebih itu overview gimana si kernel fungsi kernel ini bisa mempengaruhi eh, si Gaussian proses ini. Nah, untuk lengkapnya gimana cara mendesain kernel dan segala macam matematik di belakang intuisi ini, teman-teman bisa bisa ya melihat sini ada tutorial dari Nicholas Durande di kalau nggak salah Summer School Gaussian Process tahun 2021 apa ya. Ya, ini silakan dilihat kalau misalkan teman-teman mau masuk lebih dalam. Em, Next, kita akan membahas mengenai Bayesian optimization. Jadi pertama-tama kita akan membahas optimasi. Jadi optimasi itu apa? Intinya kita adalah kita punya suatu fungsi dan kita mau
mencari nilai optimal dari fungsi tersebut. Bisa nilai optimal ini bisa bisa aja dia senilai maksimumnya atau nilai eh, minimumnya gitu. Em, Biasanya kalau yang apa mungkin teman-teman sering lihat ya di course-course optimasi itu biasanya kita punya fungsi ini fungsi yang bentuknya convex berarti ya yang bentuknya convex seperti ini. Dan mungkin kalau teman-teman pernah lihat apa gradient descent gitu ya, di sini kita punya ya punya eh, bola, terus dia bisa dibuatkan kayak si bolanya menggelinding ke bawah sehingga bisa di didapat eh, si nilai eh, minimumnya gitu. Ya ini untuk kasus convex optimization mungkin aku nggak bahas banyak di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin belajar convex optimization yang lebih dalam, di sini ada beberapa source, ada beberapa ya source dari course dari Stephen Boyd untuk convex optimizations lebih lebih tepatnya, dan linear optimizations, dan di situ juga masuk juga combinatorial optimization kalau nggak salah. Silakan diakses nanti nanti slide-nya juga juga akan aku share di website kami di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat website kami di event, di sini ada event lalu, di sini ada rekaman ulang dan slide ntar akan kami share di sini. Next, tapi optima fungsi yang kita punya itu dia nggak selalu konveks gitu ya. Jadi si fungsi objektif atau fungsi eh, yang mau kita optimisasi dia nggak selalu konveks, karena bisa aja dia fungsinya mungkin untuk mendeskripsikan sebuah fenomena yang kompleks mungkin, dan juga bisa karena ada noise sehingga fungsi aproksimasi kita nggak konveks, itu bisa juga terjadi gitu, dan lain-lainnya. Em, ya kalau lagi-lagi untuk lebih em, lengkapnya, sorry ini ada pertanyaan lagi. Misalkan we have compiled set of experiments, we also repeat the experiments. So for each passing conditions, we have several data points. How would you treat the noise there? Ini pertanyaan yang sangat menarik karena di sini kita main dengan repetition di data. Mungkin aku bisa kasih ini dikit, bentar. Ya di sini kalau misalkan lihat, wait, no, bukan di sini. Itu di mana ya Mas ya? Aku lupa. Kita sempat bahas kalau nggak salah. Yang Oh, di itu bukan di apa namanya GP Flow bukan? bukan di GPFlow, di sini juga ada kok. Wait. Eh, Oh, oh di Escalon Gaussian process. Dia kalau nggak salah di sini yang ini. Nah, oh, yang ini juga bisa jadi em, untuk tiap-tiap apa namanya tiap-tiap observations kita bisa treat dengan tiap-tiap observation dia punya satu apa ya satu nilai standar deviasi atau variance, dan itu bisa kita masukin juga ke informasi di sini. Dan juga kalau nggak salah di GP Flow, wait, GP Flow dia kalau nggak salah juga ada, wait, tutorial documentations, no, ah kanan atas. ya kan atas documentations. Nah, saya terus kedastik ada kedastik bisa guide nggak sih? Ya, multi output kan juga di masalah ini ikut nanti checking multi class. Kayaknya ini ya. Itu yang pakai likelihood. Yang Iya. lagi itu. Oh, Iya kan ya? jadi mungkin mungkin saya jelaskan di sini aja.
karena kami juga lagi ngerjain ini sebenarnya. Ya. Jadi em, jadi biasanya kalau kalau kita punya set of experiments dengan kita asumsi kita punya noise yang berbeda-beda dari tiap titik data biasanya itu ada banyak cara sebenarnya untuk memodelkan eksperimen tersebut hasil eksperimen tersebut dengan Gaussian process. Ada yang tertua, saya pernah baca satu paper, mungkin nanti saya post nanti di Discord atau di mana. Jadi dia memodelkan langsung si eh, noise dari repetition itu, hasil dari repetition itu langsung di kernelnya gitu. Jadi dia langsung langsung naruh eh, di diagonal dari Variance kernelnya. matrix. Ya. Itu dari kalau nggak salah di bidang operation research. Yang lain biasanya kita punya dua GP. Ini yang mungkin yang simple dan banyak digunakan. Yang satu GP kita untuk memodelkan mean, yang kedua untuk memodelkan noise-nya gitu. Noise-nya ini juga dari repetisi itu tadi. Jadi kita Hmm. dapat mean dari repetisi itu dimodelkan dengan satu GP. GP kedua kita memodelkan noise-nya. Nah, itu kita bisa dapat uh, model baru dari dua itu kita gabungkan Ya. mean dan noise-nya. Itu Ya. sih yang simple. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau tadi yang apa namanya bisa langsung dimasukin sebagai input. Kalau kalau di sorry di ya yang untuk di scikit-learn itu kalau misalkan ini bukan sih ini scikit GP flow GP flow GP flow ini ya scikit-learn ya. Eh, yang di scikit-learn wait oh Gaussian GP. Nah, ya. Untuk yang di Gaussian process regressions itu kalau misalkan eh, lihat di sini dia ada kalau nggak salah nilai alfa. Jadi nilai alfa ini setahuku dia bisa bentuknya float atau array yang dimana si array alfa ini dia secara otomatis dia akan langsung dimasukin ke si diagonal matriks covariance-nya. Sehingga kalau misalkan tahu nilai standar deviasi atau variance dari eh, masing-masing repeated data bisa langsung dimasukin untuk si nilai alpha ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin aku Eh, lanjut. Ya. nanya dikit, berarti Ya. kalau yang di scikit-learn, saya nggak Ya. pakai scikit-learn soalnya, Oh, ya. itu dia post fitting ya, masukin ini ya. Pre, Oh, oke, berarti pre. pre-fitting, terus Jadi kita 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 asumsiin kita udah tahu nilai alfa untuk masing-masing repetisi. oke, eh, Kita masukin ke alfa ini, dia nanti akan ngefitting berdasarkan data dan eh, oke. si Berarti dia ya, nggak trainable jadi si dia diagonalnya. nggak Oke, trainable, oke, betul, oke, nggak oke, oke. dia nggak trainable. Itu cuma berlaku untuk kalau kita udah tahu ya, udah tahu si nilai standar deviasi atau varians dari tiap-tiap observasi yang kita punya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Wait. Oh ya, kita tadi sampai optimasi ya optimasi non non intinya adalah untuk kasus yang sederhana, kita bisa punya optimasi konveks biasa, tapi untuk di kasus yang lebih kompleks dan untuk di kasus seringkali di apa namanya di real data gitu, kita seringkali punya optimasi non konveks. Gimana caranya kita bisa mengoptimasi fungsi non konveks ini? Itu kita bisa ya bisa pakai banyak metode, bisa ya mungkin yang gampangnya bisa pakai brute force. Coba satu persatu random search yang banyak, Monte Carlo segala macam, terus bisa kita aproksimasi si nilai optimumnya, global optimumnya, atau mungkin bisa pakai genetic algorithm, swarm apa sih, particle swarm optimization dan segala macam ya yang termasuk dalam uh, uh, metode
stochastic optimization gitu. Di sini ada lecture-nya kalau misalkan teman-teman mau masuk lebih dalam. Tapi kita di sini akan coba ngebahas hal yang simple. Jadi pertama kita bisa pakai misal random search atau grid search gitu. Jadi dua metode ini adalah metode yang mungkin bisa dibilang simple untuk mencari parameter optimum. Intinya adalah kita mencoba berbagai kombinasi em, dari eh, masing-masing input yang kita em, punya gitu. Jadi bisa pakai grid search atau random search. Tapi di sini biasanya kalau misalkan teman-teman lihat ya, random search ya dua-duanya itu simple dan cocok untuk berbagai tipe data yang nggak hanya dia fungsinya continuous, cuma juga bisa fungsi yang sorry, eh, datanya yang discrete, eh, kategorikal maupun ordinal gitu. Tapi kedua metode ini butuh banyak sampel biar dia bisa akurat. Misal untuk di dua kasus ini kan kelihatan yang warna merahnya merah banget itu yang 4 titik ini kan. Ini juga kelihatan 4 titik ini. Tapi apakah 4 titik ini dia adalah global optimum? Kita nggak tahu karena di sini dia ada space kosong yang yang dimana ya bisa jadi sebenarnya titik ini yang global optimum, tapi bisa jadi juga tapi sebenarnya global optimum mungkin di tengah sini. Kita nggak ada yang tahu. Dan di sini juga sama gitu. Ya sehingga untuk mendapatkan eh, apa ya hasil yang akurat atau optimasi yang akurat, eh, kita butuh banyak data. Nah, gimana caranya kita bisa biar lebih apa ya jumlah evaluasi atau jumlah jumlah sampel yang kita butuhkan dia bisa lebih eh, sedikit sehingga kita bisa lebih efisien gitu. Kita di sini pakai optimasi Bayesian. Jadi em, mungkin kalau misalkan dilihat di sini ya, kalau kalau misalkan kita punya grid search, em, dia di sini kan dan kita punya dua parameter atau hyperparameter 1 dan 2. Di sini kita nggak bisa apa ya mencari titik yang beneran optimum karena untuk di space hyperparameter 1 dia fix semuanya. Ini kan kayak cuma di 1 titik doang, ini sama ini pun juga yang di hyperparameter 2 dia cuma apa namanya beberapa lokasi aja gitu. Eh, dan untuk random search dia lebih ya lebih menyebar, tapi karena dia beneran random ya kita oh, apa ya untung-untungan untung-untungan kita bisa dapat nilai yang global optimum apa enggak gitu. Tapi dengan Bayesian optimization intinya adalah kita bisa mendapat si nilai global optimumnya baik di dua parameter ini dengan jumlah data yang sama dan atau mungkin bisa em, lebih sedikit gitu. Nah, gimana caranya si Bayesian optimization ini dia bisa mengaproksimasi si nilai global optimum dari parameter search kita atau ya parameter search atau ya fungsi yang mau kita em, cari ini. Jadi ide utamanya untuk optimasi Bayesian ini adalah kita menggunakan observasi untuk mengestimasi probabilitas kejadian yang belum diketahui. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalau si grid search dan random search ini ya dia udah misalnya kita punya fungsi, kita sampel gitu ya. Kita kita sampel terus kita cari eh, apa namanya si global optimumnya berdasarkan sampel yang kita taruh di eh, parameter ya atau di fungsi yang mau kita cari nilai optimumnya tadi. Sedangkan untuk Bayesian optimization dia juga memakai sebuah fungsi
prediksi. Intinya adalah dia mencoba untuk mengaproksimasi sebenarnya fungsi yang nggak kita ketahui, dan berdasarkan fungsi yang nggak kita ketahui, ya, dan berdasarkan data yang kita ketahui, eh, kita akan mengupdate em, si fungsi yang nggak kita ketahui ini. Mungkin agak ribet dijelaskan kalau dengan kata-kata doang. Mungkin di sini akan aku kasih contoh. Jadi intinya langkah-langkahnya adalah kita punya eh, data yang kita observasi gitu ya. Dan dari data yang kita observasi awal, kita buat sebuah model, biasanya pakai Gaussian process gitu. Dan berdasarkan model yang kita punya, kita akan memprediksi lokasi yang paling mungkin dia memberikan improvement, atau dalam kasus ini yang paling mungkin dia eh, memberikan, ya, prediksi yang benar mengenai si global optimumnya gitu. Dan si apa namanya, lokasi yang kita prediksi tadi akan kita evaluasi lagi, dan data hasil evaluasinya akan kita update ke dalam model yang baru, dan kita akan lakukan ini sampai dia konvergen gitu. Mungkin ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi em, bentar, mulai dari awal. Nah, ini kita cuma punya data yang lebih sedikit, misalkan cuma 4 data. Terus dia akan eh, membuat suatu fungsi prediksi, yaitu yang warna ungu tengah, yang di tengah ini, dan dia akan mengupdate mengupdate dengan menambah data baru di sini, dengan menambah data baru, sehingga dia bisa mengaproksimasi, oke, si nilai global maksimumnya mungkin ada di em, sini gitu. Nah, gimana caranya dia menambah data baru? Di sini teman-teman lihat ada, ya, sebenarnya si tiga tiga grafik ini dia merepresentasikan fungsi eh, improvement, atau eh, dia akan mengasih tahu di di mana di mana lokasi selanjutnya yang harus kita update gitu. Ini bisa di pause nggak sih? Nggak ya? Ayo udah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia akan ngasih titik baru berdasarkan si nilai kuning yang salahnya ini. Nah, dia akan ngasih nilai update di sini, di sini. Awalnya di sini diupdate di sini diupdate di sini, dia update di sini lagi, dan seterusnya. Em, Kurang lebih seperti itu. Em, di sini aku kasih pseudocode juga, tapi sebenarnya si pseudocode ini dia em, hanya abstraksi dari step-step yang udah aku jelasin di sini gitu. Em, Ya, intinya dia punya apa namanya, punya data awal, terus eh, kita bikin model, dan sampai kita apa ya, dan kita set sebuah, sorry, ada pertanyaan, konsepnya mirip seperti AMSI kah? Bed Dibilang beda. Masalah kan mungkin ada. Em, Mungkin ini pertanyaannya mirip yang bukan, sorry. Jadi kalau MCMC kan kita ingin mengestimasi shape dari sebuah distribution ya. Ya. Kalau ini kita ingin menginfer optimum. Tapi di beberapa MCMC yang yang sorry, yang state of the art MCMC, dia kan nyari titiknya itu nyari yang se sehemat mungkin untuk menginfer si distribusi yang ingin kita estimasi dengan MCMC kan. Ini mirip, cuma tujuannya beda. Kalau ini kita nyari Ya. optimumnya. Em, Mungkin kalau dilihat secara intuisi, maksudnya intuisi cara kerjanya mungkin bisa sekilas sama, tapi sebenarnya tadi si tujuan akhir dari yang mau kita cari itu em, beda gitu. Ya, mungkin itu bisa cukup menjelaskan.
Oke, kita balik lagi. Jadi intinya untuk di basic optimization ini kita punya eh, data awal mungkin lebih enak di sini sih. Kita eh, pertama observe data point, terus kita bikin surrogate model. Biasanya di sini kita pakai Gaussian process. Terus kita mencoba memaksimalkan fungsi akuisisi, yaitu adalah salah satu dari ketiga fungsi ini. Dan dari ketiga fungsi ini kita mendapat sampel next point-nya di mana, gitu. Dan setelah kita mendapat sampel next point-nya di mana, kita eh, menambahkan sampel point yang udah kita dapat tadi, yang udah kita evaluasi ke set dari observed data, terus kita lakukan ini berulang-ulang sampai dia em, konvergen. Seperti itu. Nah, terus di sini gimana caranya kita tadi apa namanya mengevaluasi di mana titik baru yang perlu kita tambahkan ke data observasi sehingga kita bisa mendapatkan eh, si nilai optimum yang mungkin dengan lebih efisien atau lebih eh, baik gitu ya. Di sini dinamakan acquisition function atau ya bahasa Indonesianya fungsi fungsi akuisisi. Jadi di dalam optimasi Bayesian kita punya bisa dibilang ada tiga fungsi komponen utama. Pertama adalah fungsi evaluasi. Di sini fungsi evaluasi adalah fungsi yang sesungguhnya untuk evaluasi input, misal eksperimen fisik atau eh, model numerik atau persamaan matematik. Ini adalah fungsi eh, evaluasi gitu. Dan kita juga punya namanya fungsi surrogate atau fungsi aproksimasi. Gunanya adalah fungsi surrogate ini dia akan mengaproksimasi si fungsi evaluasi. Kenapa kita perlu pakai fungsi surrogate ini? Karena seringkali fungsi evaluasi ini dia em, mahal. Mahal dalam artian dia literally butuh butuh cost yang besar untuk mengevaluasi. Misal eksperimen itu kan butuh cost yang besar, atau bisa sesimpel dia butuh waktu lama untuk mengevaluasi. Misal teman-teman melakukan simulasi finite element atau melakukan simulasi fluid dynamics atau simulasi elektromagnetik atau apapun itu kan butuh waktu lama untuk eh, evaluasi gitu ya. Dan di fungsi surrogate ini kita bisa pakai, sebenarnya nggak terbatas di Gaussian process, kita juga bisa pakai misal neural network atau support vector regressions atau random forest. Tapi yang sering dipakai adalah Gaussian process. Kenapa? Karena Gaussian process dia bisa memberikan informasi mengenai uncertainty atau ketidakpastian dari prediksi kita. Dan informasi uncertainty ini itu penting untuk dimasukkan ke dalam fungsi akuisisi, sehingga si fungsi akuisisi ini bisa menentukan lokasi update sampel yang em, tepat gitu ya. Jadi fungsi akuisisi ini adalah fungsi untuk menentukan lokasi si update sampel tadi. Yang dimana lokasi sampel baru ini intinya adalah lokasi yang paling mungkin untuk memperbaiki model akan mendapatkan agar mendapatkan si global optimum. Mungkin untuk visualisasi, nah ini mungkin lebih enak ya. Jadi ini startnya ya satu dua, ya. Jadi misal kita pertama cuma punya em, 4 data gitu ya. Kita apa namanya? Kita modelkan si datanya dan kita cari fungsi akuisisinya. Oh ternyata eh, berdasarkan fungsi akuisisi ini kita harus update di lokasi ini, di lokasi yang segitiga oranye ini, sehingga di iterasi kedua kita update si lokasi baru ini di sini. Oke, jadi kita kita update di sini, kita bikin bikin modelnya, terus kita evaluasi lagi si fungsi akuisisinya. Oke, di sini kita perlu nih buat
nambahin di sini lagi, di dekat-dekat sini lagi. Oke, kita tambahin lagi di sini observasinya, terus kita bikin modelnya gitu. Nah, di sini eh, mungkin kalau teman-teman perhatikan, harusnya di sini kan dia eh, apa namanya, udah terlihat seperti global optimum ya. Tapi di sini eh, si fungsi akuisisi ini dia juga melihat bahwa di sekitar sini kita masih punya eh, apa namanya, uncertainty yang masih cukup besar gitu. Sehingga si fungsinya mungkin mikir, oh ini kita perlu eksplorasi lebih banyak di sini karena bisa jadi aja, bisa jadi di daerah yang apa namanya punya uncertainty yang lebih besar, dia bisa jadi ada global optimum di sana. Sehingga dia menyarankan, oke, kita tambahin sampel di sini. Kita tambahin sampel di sini. Oh, ternyata dia tidak tidak apa namanya? Tidak improve sebegitu besarnya gitu. Sehingga dia akan nambahin lagi eh, data di sekitar sini. Nah, ini kan lama-lama kalau teman-teman lihat dia akan um, confident. Kurang lebih intuisinya seperti itu. Nah, ada beberapa tipe fungsi akuisisi yang populer. Di sini aku kasih tiga. Pertama itu ada namanya upper confidence bound. Jadi upper confidence bound ini dia akan menggunakan variabel eksploitasi dan eksploitasi secara eksplisit. Intinya dia si upper confidence bound ini dia fungsinya adalah eh, mu x ditambah lambda sigma x. Di mana mu x ini dia adalah em, si nilai prediksi yang kita apa namanya, yang kita predik, dan si sigma ini dia adalah nilai uncertainty yang kita eh, prediksi gitu. Dan lambda ini dia adalah suatu ya koefisien yang me, apa ya, mengatur balance antara eksplorasi dan eksploitasi. Jadi intinya adalah semakin besar sorry, semakin besar nilai lambda, maka dia akan semakin eksploratif karena dia akan memberikan weight terhadap eksplorasi atau uncertainty ini semakin besar. Intinya adalah sebenarnya kita kan mau memaksimalkan fungsi akuisisi, ya kan? Jika nilai lambdanya kecil, misalkan 0,2 di sini, si nilai fungsi akuisisinya yang warna biru ini, dia akan kurang lebih mengikuti si eh, nilai yang kita prediksi, gitu kan? Sehingga dia akan memberi apa namanya eh, nilai eh, yang perlu ya yang perlu di, di dievaluasi itu di sekitar nilai maksimumnya di sini kan. Sedangkan kalau nilai lambdanya kita set untuk besar, maka dia akan cenderung eksploratif. Karena kalau teman-teman lihat di sini, eh, di mana dia punya nilai uncertainty yang besar di sini, si nilai eh, fungsi akuisisinya dia juga akan eh, membesar sini, sehingga mungkin ya dia akan ngasih, nggak ada yang di sini dia lebih besar, sehingga ini kan juga di ujung kan, sehingga dia akan mencoba untuk oke, kita coba tambahin eh, sampel baru di sini gitu. Terus yang kedua itu ada namanya probability improvement. Jadi em, bisa dibilang intuisinya adalah ya, intinya gini, si improvement itu dia adalah em, bisa dibilang apa ya, kayak di mana data baru si X-starnya ini dia akan intuisinya yang enak
kayak dia akan menentukan lokasi di mana kita bisa mengimprove si apa namanya si fungsi kita sehingga kita akan lebih dekat ke global optimumnya gitu. Intinya eh, kurang lebih intuisinya seperti itu. Nah, tapi di sini dia juga kalau misalkan teman-teman lihat di probability of improvement, dia adalah fungsi CDF atau probability dari mu x minus fx star dibagi sigma sigma ini. eh, Kalau si mu-nya ini dia kan apa ya? Dia adalah term dari eksploitasi tadi. Dia akan mencoba untuk eh, mencari lokasi di mana dia akan mendekat ke global optimum gitu. Tapi di sini dia juga ada term eh, si sigma ini untuk eksploratif sehingga kalau kalau misalkan em, teman-teman lihat di fungsinya ini kalau si sigmanya besar ya kan maka si apa namanya si nilai dalam ini dia kan akan mengecil ke nol dan ini dia adalah CDF dari atau ya apa sih sorry dia nilai eh, probability dari normal sehingga kalau dia mendekati ke nol dia akan menghasilkan probability improvement yang lebih besar sehingga semakin besar juga si nilai uncertainty dia akan coba mensuggest uh, sampel baru di sana. Intuisinya kurang lebih um, seperti itu. Terus ini kayaknya udah ya lebih jadi aku cepetin aja. Jadi yang terakhir itu ada namanya expected improvement. Intinya adalah jadi si probability improvement dia nggak menghitung secara langsung magnitude atau besaran dari si improvement tadi, tapi dia cuma menghitung probabilitas. Sehingga di sini oh, ya researcher mikir ya kenapa nggak kita instead of pakai probability ya kita pakai si nilai exact dari si improvement tadi. Tapi kan di sini kita apa namanya ada banyak sampel, sehingga di sini kita coba eh, cari si nilai expected atau bisa dibilang nilai average dari si improvement tadi dari data-data yang kita observasi. Em, itu apa namanya tiga fungsi akuisisi yang sering dipakai. Setahu ada beberapa macam lagi, tapi um, ya cukup tidak common untuk digunakan. Biasanya yang common adalah tiga ini. Ini sebenarnya ada source code untuk demo yang disiapkan oleh Mas Loka. Tapi karena kayaknya kita kelebihan waktunya, jadi teman-teman bisa silakan explore sendiri uh, si ya si ininya mungkin aku share di chat aja kalau misalkan teman-teman mau coba explore. Ya, kurang lebih seperti itu. Em, Terima kasih dan mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, Mungkin ada kerjaannya yang mirip-mirip atau ya. mungkin butuh menggunakan GP atau Bayesian optimizations. Oke, nggak ada, Ada. mungkin bisa didiskusikan di Discord nanti kalau Yes. ada teman-teman ada pertanyaan atau ya. Oke. Mungkin Mas Loka mau ngomong tentang Discord mungkin biar ya. Oh ya, kita juga punya Discord, teman-teman yang belum join. Nanti silahkan bisa ke sana. Nanti bisa Discordnya udah kami buka dari lama, cuma baru diberesin, baru saya beresin beberapa hari ini. Jadi nanti kita bisa saling kenalan di sana. Bisa kalau teman-teman mau juga nyari partner buat riset. Kalau teman-teman kira-kira ada topiknya yang match, kita bisa riset bareng mungkin. Di sana juga sudah saya buatin channel, jadi teman-teman bisa berjejaring di sana dengan teman-teman yang lain. Jadi nanti saya post aja di Discord. Jangan lupa join kalau teman-teman berminat. Oke, ya.
Oke, terima kasih. Mungkin kita akhiri dulu. Ya, Kalau oh ini ada, saya pakai GP dan NBO on regular basis. Thanks for the explanation. Ya, oke, nanti kita bisa em, terkoneksi iya. di Discord mungkin. Ya, Dan jadi kalau misalkan juga mau ya untuk hmm, diskusi di luar forum ini juga boleh mhm. bisa reach out Oke, ke ya. mungkin ke Mungkin bisa nanti bisa Loka atau bikin saya. penelitian bareng ya. Ya, Oke, ya. oke, Terima siap. kasih.